Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan juga Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, patuhlah hanya kepada Allah, satu-satunya Tuhan sebenar-benar patuh, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah pada Allah. Hanya patuh kepada Allah, satu-satunya Tuhan yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi, hanya bertakwalah kepada Allah, hanya patuhlah kepadanya, dan jagalah hubungan silaturahim, sungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, ya alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hanya patuhlah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebenar-benar perkataan adalah kitabullah Al-Quran. Referensi pertama umat Islam mengambil hukum dan syariat mereka. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan as-sunnah atau referensi kedua umat Islam mengambil hukum dan syariat mereka. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari Al-Quran dan sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua yang tidak punya rujukan tersebut dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa inna bid'atan dhalalah, dan perbuatan baru itu bisa membawa pelakunya pada kekeliruan, kesesatan. Wa dalam final kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Pemirsa rahimani rahimakumullah. Kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang saya beri judul bekal dunia akhirat. Tentu setiap manusia membutuhkan bekal dalam kehidupan mereka. Apapun sifatnya, mengadakan perjalanan, ya, untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam pendidikan, dalam ekonomi, dalam apa saja butuh bekal. Hal yang sederhana kalau seseorang akan mengadakan perjalanan misalnya, maka dia butuh bekal makanan, persiapan kendaraan, dana dan seterusnya. Bagi seorang muslim, apapun kegiatan dia, apapun profesi dia, maka kita memiliki satu buah bekal dasar, bukan makanan, bukan pakaian, dan bukan apa-apa, tetapi seperti yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah urutan 2 dalam Al-Quran ayat 197 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah Allah menceritakan tentang masalah haji, di tengah-tengah ayat Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian untuk kesuksesan dan kebahagiaan kalian di dunia juga di akhirat, dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kalau ringkasnya adalah kepatuhan. Dan hanya patuhlah atau hanya bertakwalah kepada saya wahai orang-orang yang berakal. Ayat ini menjelaskan kepada kita para pemirsa rahimani rahimakumullah bahwasanya bekal bagi seorang muslim untuk kebahagiaannya adalah ketakwaan atau kepatuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kali kita ingin melakukan satu perbuatan ibadah, maka yang paling baik agar kita bisa istiqamah atau menjaga ibadah tersebut adalah mengetahui janji positif Allah di ibadah itu. Atau bahasa ceramahnya biasanya fadilah. Seperti kalau Anda ingin rajin sholat malam, sebenarnya tanpa membunyikan jam beker pun di malam hari, itu Anda sudah bisa bangun dengan cara sebelum tidur malam hari, coba baca 5-6 hadis saja. Peringatan Nabi SAW tentu didapatkan kalau seseorang itu sholat malam.
maka insya Allah tanpa jam beker pun pada malam hari kita akan bisa bangun dan mengerjakan sholat malam. Begitu pula ingin rajin bersedekah, ingin rajin melakukan haji, umroh, apa saja, maka tentu dengan mengetahui janji positif Allah. Takwa tadi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai bekal. Maka untuk lebih memotivasi kita menjadikan takwa sebagai bekal, alangkah baiknya kalau kita mengetahui juga janji positif Allah di masalah takwa itu. Para pemirsa rahimani rahimakumullah, Allah menyebutkan 226 ayat dalam Al-Quran tentang fadilah takwa. Hanya saja, kata para ulama, belum ada sama sekali satu pun amal soleh dalam Al-Quran atau sunnah Nabi SAW yang mengalahkan banyaknya fadilah atau janji positif Allah di masalah takwa ini. Di antaranya kita tidak bisa membahas semuanya tentunya, saya akan mengangkat dua surah dari dua surah. Pertama adalah surah At-Talaq. Ini urutan 65 dalam Al-Quran, ada ayat 2 sampai ayat 5. Bunyinya, kita akan mengambil saksi bahasan saya dari ayat 2 sampai ayat 5 ini di akhir atau penutup daripada ayat. Di ayat 2 Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya makhraj. Makhraj ini sering diterjemahkan jalan keluar. Memang benar seperti itu artinya. Tetapi lebih tepatnya, kalau kita kembali kepada kosakata asal bahasa Arab, ya, maka kita akan memahami makhraj itu bagi orang Arab adalah ibaratnya seseorang yang sedang jalan di jalan yang sangat sempit, kemudian dia tidak bisa bergerak tubuhnya karena sempitnya, lalu tiba-tiba dia bisa jalan karena mendapatkan sebuah lapangan yang luas untuk berlari. Berarti dia makhraj, keluar dari lubang yang sempit itu. Sama halnya biawak di dalam lubangnya di tanah, kalau dia berhasil keluar dari pintu lubangnya, kemudian dia berjalan, dia keluar dari lubang tersebut, berjalan di lapangan yang luas, maka dikatakan makhraj. Berarti Allah Subhanahu wa taala menjanjikan fadilah pertama bagi orang yang bertakwa atau menjadikan takwa sebagai bekal kehidupan dia adalah dia dijanjikan akan diberikan jalan keluar dari permasalahannya. Kemudian ayat yang ketiga Allah mengatakan wa yarzukhu min haitsu la yahtasib. Ditambah lagi Allah akan berikan kepada dia rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Rezeki ini pendengar pemirsa rahimakumullah bukan hanya sekedar duit, ya, materi, tetapi apapun yang dirasakan sebagai sebuah fasilitas oleh seorang hamba Allah, itu adalah rezeki. Bisanya bernafas, bisa mengedipkan mata, ya, bisa bergerak, berjalan, bisa menjalin hubungan dengan umumnya manusia, ya, atau hidup di dunia ini dengan kondisi dia merasa nyaman, maka itu namanya rezeki. Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Kemudian Allah mengatakan di ayat keempatnya, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Fadilah yang ketiga adalah siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluarnya yang dikasih oleh Allah di ayat kedua tadi, makhrajnya itu mudah. Jadi tadi di ayat kedua itu belum dijelaskan, cuma jalan keluar. Mungkin kalau orang sakit itu dia ya akan sembuh dengan berobat ke dokter. Tetapi ayat keempat memastikan mungkin dengan tidak berobat pun Allah bisa menyembuhkan dia dari penyakitnya. Karena Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Allah, siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan perkara dia, solusi yang Allah berikan di ayat kedua itu yusra, termudahkan. Tanpa hutang dia bisa ya dapat pendapatan, ya, dan seterusnya. Kemudian di ayat yang kelima, yang terakhir Allah mengatakan وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan lipat gandakan pahala amal solehnya dan juga akan mengampuni dosa-dosanya. Di surah yang kedua adalah Al-Imran, urutan 3 dalam Al-Quran, ayat 133. Kalau kita tanya setiap muslim, apakah anda ingin masuk ke dalam surga? Maka tentu jawabannya iya. Bagaimana cara itu menjadi ahli surga? Maka jawabannya sederhana. Dengarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kalian, bersegera kalian dalam beristighfar, bertaubat kepada Tuhan kalian Allah, dan kejarlah surga. Yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi, yang hanya dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti, kalau kita simpulkan tadi pertama surah Al-Baqarah 197, memberikan gambaran kepada kita, takwa disuruh jadikan sebagai bekal. Dan juga dalam surah At-Talaq, 3 ayat dari ayat 2 sampai ayat 5, juga Al-Imran ayat 133 tadi menjelaskan tentang fadilah yang sangat besar bagi orang yang bertakwa, menandakan sangat luar biasa.
Kita sudah dititipkan pesan oleh Tuhan alam semesta bagaimana memiliki bekal untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Para pemirsa rahiman rahimakumullah, kita akan lanjutkan tema kita setelah yang satu ini. Pemirsa rahimani rahimakumullah. Pada saat kita sudah memahami tadi dalam surah Al-Baqarah diperintahkan untuk menjadikan takwa sebagai bekal. Dan dalam surah At-Talaq serta Al-Imran disebutkan tentang fadilah, kelebihan orang yang bertakwa. Kita akan mendapatkan banyak sekali fasilitas. Tinggal muncul pertanyaan kecil sekarang. Kira-kira apa itu takwa? Ini menjadi inti bahasan kita. Kalau tadi di awal pertemuan kita sempat menyebutkan kesimpulan sederhana adalah kepatuhan. Tapi masih global. Mari kita lebih dalam lagi merenungi dan memahami tentang apa itu takwa. Sehingga benar-benar nanti kita siap untuk menjadikan sebagai bekal. Takwa, pemirsa rahiman rahimakumullah, yang paling menarik perhatian saya adalah definisi yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan juga dinukil dari Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Beliau mengatakan, takwa adalah al-khawfu minal jalil, wal-amalu bit-tanzil, war-ridha bil-qalil, wasti'dadu liyawmir rahil. Takwa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah takut kepada Allah Azza wa Jal. Dan juga nanti sini akan ada rincian bagaimana takut kepada Allah sementara Allah tidak kelihatan dengan panca indera kita. Yang kedua, beribadah sesuai dengan tuntunan wahyu yang telah Allah kirimkan, perintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, selalu ridha terhadap apa yang Allah berikan, walaupun itu sedikit di mata kita. Dan nanti di sini kita akan lebih banyak berbicara tentang konsep syukur. Dan yang terakhir adalah selalu siap dan punya persiapan untuk menghadapi hari kembali atau kematian. Mari kita lebih dalam membahas tentang keempat potongan definisi takwa ini. Kalau yang pertama, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kira-kira untuk takut kepada Allah sementara Allah tidak kelihatan? Jawabannya, kata para ulama akidah, kembali kepada 2 poin penting. Yang pertama adalah memahami tentang hakikat la ilaha illallah. Memahami tentang hakikat, makna, kandungan la ilaha illallah yang sudah umum diucapkan oleh banyak kaum muslimin. Apa itu la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki kecuali satu-satunya Tuhan yang bernama Allah. Pada saat kita ucapkan kalimat ini, mengandung hakikat adalah semua selain daripada Allah, dari malaikat, jin, udara, air, batu, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, segala macam yang kelihatan dan tidak kelihatan oleh manusia, maka itu berarti makhluknya Allah. Kita sama dengan jin, sama dengan air, sama dengan batu, sama dengan udara, sama dengan tumbuh-tumbuhan, dengan malaikat, dengan langit, dengan bumi, sebagai makhluk Allah. Kita tidak boleh sama sekali menyembah dan menganggap mereka sebagai pencipta. Kita ambil contoh misalnya yang paling jelas adalah orang-orang musyrik Mekah. Kenapa orang-orang Quraisy di Mekah dikatakan musyrik oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Apa artinya musyrik? Orang yang mempartisipasikan makhluk di haknya Allah. Mereka kalau ditanya, disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ankabut, urutan 29 ayat 61 sampai 63. Dengarkan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Fa anna yufakun? Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Wala in sa'altahum man yunazzilu minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Qulil hamdulillah bal aktsaruhum la yaqilun. Terjemahannya, sesungguhnya jika engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, orang-orang kafir Quraisy, siapakah yang telah menjadikan langit dan bumi, menciptakan seluruh langit dan bumi ini, dan menundukkan matahari juga bulan, sehingga patuh matahari terbit pagi hari, dan bulan kelihatan pada malam hari. Tentu mereka akan menjawab, ada Tuhan namanya Allah. Kalau begitu, mengapa mereka masih terpalingkan dari jalan yang benar? Ayat 62, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya.
Artinya tidak ada yang memberi rezeki dimanapun di langit dan di bumi kecuali satu, Allah Azza wa Jalla. Dan dialah yang telah memberikan kepada hamba-hambanya rezeki tersebut, serta dia pula yang menyempitkan rezeki bagi siapa yang dia inginkan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di ayat 63 kembali Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi kita Muhammad SAW untuk bertanya kepada orang kafir Quraisy, dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka siapakah yang telah menurunkan hujan dari langit lalu menghidupkan dengan air tersebut bumi setelah mati, tentu mereka akan menjawab Allah. Kalau begitu, katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Pertanyaan kecil kalau begitu. Lalu kenapa ya Allah Azza wa Jal setelah pengakuan orang-orang Quraisy bahwasanya menciptakan langit, bumi, udara, air, nurunkan hujan dari langit adalah Allah, kenapa Allah masih cap mereka musyrik? Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy? Ternyata Allah jelaskan perilaku mereka itu dijelaskan di dalam surah Az-Zumar urutan 39 ayat 3. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Artinya, ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Tidak boleh sama sekali Allah dipartisipasikan dengan makhluknya. Dan kalau seandainya kalian berkata kepada orang-orang kafir tersebut, kenapa kalian menyembah selain daripada Allah tadi? Kenapa kalian masih menyembah berhala? Kenapa masih ada pohon dianggap keramat? Kenapa masih harus menggunakan jimat? Kenapa masih menganggap ada makhluk-makhluk dari batu, pohon, kuburan, itu seperti punya kekuatan Allah? Maka mereka mengatakan, kami tidak menyembah makhluk-makhluk tersebut kecuali karena kami jadikan perantara antara kami dengan Allah. Maka Allah mengatakan sesungguhnya Allah akan memutuskan perkara tersebut di antara mereka pada hari kiamat. Dan sesungguhnya Allah tidak menunjuki atau memberikan petunjuk bagi orang-orang yang pendusta lagi sangat ingkar. Berarti para pemirsa rahimani rahimakumullah, konsep dasar orang-orang kafir Quraisy dikatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka masih mempartisipasikan makhluk dengan Allah. Mereka masih menganggap berhala-berhala tersebut bisa jadi perantara antara mereka dengan Allah. Allah nggak butuh perantara. Berapa banyak orang di antara kita sekarang seperti itu? Pada saat mereka sholat mereka mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Ternyata ya, setelah mereka salam masih pergi ke kuburan di sebelah masjidnya meminta-minta kepada kuburan tersebut. Lalu mana komitmen dari lisan kita tadi mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta tolong. Maka ini semua sangat bertolak belakang. Kalau orang-orang kafir Quraisy saja dicap sebagai orang yang musyrik, orang yang kafir hanya karena menjadikan perantara makhluk dengan Allah dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah sekali lagi tidak butuh perantara, maka apalagi dengan orang yang sama sekali tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala yang dicap sebagai orang-orang yang kafir. Mari kita lebih melihat contoh bagaimana sebenarnya memahami tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berikan penjelasan tentang keberadaannya melalui contoh-contoh nyata dari salaful ummah. Ada kejadian seorang salaful ummah dari orang soleh dulu di Irak mengadakan perjalanan perniagaan dari Baghdad, ibu kota Irak, ke Damaskus, ibu kota Syria. Zaman dulu orang cuma mengandalkan cahaya matahari saja. Sehingga mereka pada saat jalan pagi hari sampai menjelang terbenam matahari maghrib, maka mereka terpaksa tinggal di tempat tersebut, nunggu besok matahari terbit baru jalan lagi. Karena tidak seperti sekarang ada penerangan. Orang ini kebetulan sebelum tiba di Damaskus, itu tiba di sebuah hutan lebat dan tepat maghrib. Maka dia terpaksa harus nginap di hutan tersebut. Hutan ini masih liar, ya, tidak ada sama sekali, ya, tidak ada manusia di sana, semuanya masih hewan yang ganas, ya, masih hutan liar. Maka dia nginap. Seperti umumnya musafir, dia sholat jamak qasar maghrib isya, kemudian setelah jamak qasar maghrib isya tersebut, lalu dia tidur. Awal malam, kalau kita sekarang jam 11 malam, dia bangun. Kemudian dia sholat tahajud. Dia cerita tentang dirinya dalam kisah nyata, bahwasanya setelah 2 rakaat saya bangun sholat. Gitu. Saya ingin berdiri ke rakaat setelahnya di tengah hutan yang sangat gelap dan sangat liar. Itu tiba-tiba di depan saya ada seekor harimau. Ada seekor harimau yang meraung dengan keras dan siap menyerang saya.
yang menerkam saya dan dia kelihatan sangat lapar. Apa yang terjadi? Pada saat itu keyakinannya tentang Allah Azza wa Jalla pencipta muncul. Apa yang dia katakan? Wahai harimau, demi Allah, kalau seandainya Allah mengutus kamu untuk memakan saya, maka saya tidak akan menghalangimu. Tapi demi Allah, kalau seandainya engkau datang untuk mengganggu ibadahku dengannya, maka aku akan minta kepadanya, Allah penciptaku dan penciptamu, untuk menghancurkanmu. Maka tiba-tiba harimau tersebut meninggalkan orang soleh ini dan tidak jadi menerkamnya. Pelajaran apa yang kita bisa ambil? Ternyata harimau pun yang buas, orang ini yakin dengan akidahnya dan keyakinannya juga makhluknya Allah. Allah bisa mengubahnya dari ganas menjadi tidak ganas. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi setelah jedah berikut ini, kelanjutan daripada mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Contoh yang lain, pemirsa rahimani wa rahimakumullah, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat ditangkap oleh Raja Namrud karena mengajak agar Namrud yang mengaku sebagai Tuhan itu kembali kepada keyakinan dasar manusia, hanya ada Allah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Semua ini kembali kepada satu referensi, satu pencipta adalah Allah. Allah lah satu-satunya zat yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Segala-galanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Namrud karena nggak nerima, maka Nabi Ibrahim alaihissalam akan dibakar. Apa yang terjadi pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam akan dibakar? Nabi Ibrahim berdoa dengan doa yang sangat luar biasa, yang menandakan kekuatan akidah dan keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah sampai pada tingkat yang Allah inginkan. Apa yang dia katakan? Ya Allah, aku tahu api ini engkau ciptakan dasarnya panas, fitrahnya memang panas, tapi engkau penciptanya ya Allah. Maka aku mohon kepadamu agar engkau menjadikan api ini dingin dan keselamatan untukku. Lalu apa yang terjadi? Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta segala sesuatu menurunkan dan menjadikan sebagai firman dari langit di semua kitab. Dalam Zabur ada, dalam Suhuf Nabi Ibrahim ada, dalam Taurat ada, dalam Injil dan dalam Al-Quran ada. Ayat ini masyhur yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadikanlah dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar selama 3 hari 3 malam. Waktu dipadamkan apinya, Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak terbakar. Ini contoh yang lain. Bagaimana kita memahami bahwasanya akidah itu sangat penting sekali. Memahami tentang la ilaha illallah sangat penting. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 23 tahun semasa hidup beliau, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Selama 13 tahun di Mekah itu adalah inti dakwah beliau penanaman tentang pemahaman ini. Tidak ada perintah jihad, nggak ada perintah zakat, nggak ada perintah puasa Ramadan semasa di Mekah. Yang ada cuma sabda Nabi SAW, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan dengan lisan kalian, ikrarkan dengan lisan kalian dan fikiran kalian, serta yakini dengan hati kalian, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, nggak ada pencipta, nggak ada yang menghidupkan, mematikan, menciptakan apapun kecuali satu Allah. Maka kalian akan beruntung, Ini asas akidah. Para pemirsa rahimani rahimakumullah. Allah juga sudah menceritakan kepada kita, ada musuh kita dalam kehidupan ini. Itulah iblis. Dengan istilah syaitan umumnya. Perlu Anda ketahui sedikit poin penting di sini. Allah menciptakan malaikat dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari tanah. Jin ini sama dengan manusia. Malaikat sendiri, semua kelompok malaikat dalam kondisi baik. Mereka semua bertasbih kepada Allah, mereka patuh kepada Allah, nggak ada kemaksiatan. Tapi jin sama manusia itu ada tingkatan 3 level. Yang pertama orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang fasik. Yang beriman berarti patuh semuanya mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Kalau orang yang fasik itu adalah orang yang beriman tapi masih bermaksiat, masih berzina, masih berbuat hal-hal yang haram, namanya fasik. Dan ada orang yang kafir, yang memungkiri semua apa yang Allah perintahkan. Di jin ada golongan seperti ini dan di manusia juga ada golongan seperti ini. Kita bicara sekarang luar lingkup jin. Kalau golongan jin yang beriman di antara mereka, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Jin ayat 1 sampai ayat 17, itu mereka sama sekali tidak akan pernah kerjasama dengan manusia dan mereka tidak akan bercampur atau mencampuri kehidupan manusia karena mereka tahu Allah larang itu. Masing-masing punya alam sendiri. Tapi golongan jin level yang fasik, mereka beriman sama Allah, tapi mereka masih fasik, bermaksiat kepada Allah. Dan golongan yang kafir, ini dikategorikan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan satu istilah, syaitan.
Jadi syaitan itu sebenarnya istilah bagi golongan jin yang fasik dan kafir. Tapi tidak semua jin dikatakan syaitan. Karena yang beriman tetap dikatakan jin mukmin. Ini poin penting. Syaitan-syaitan ini dipimpin oleh iblis, ya, laknatullah alaih, itu berusaha. Ya, mereka berusaha, terutama iblis ini, untuk menyesatkan manusia. Tentu kisahnya sudah masyhur karena dia cemburu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam pada saat diciptakan oleh Allah, Allah perintahkan seluruh manusia, seluruh malaikat dan jin untuk sujud, ya, kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang terjadi pemirsa rahimakumullah, syaitan ini sudah berjanji depan Allah akan menyesatkan manusia. Salah satu yang paling mendasar yang syaitan jadikan sebagai target untuk menyesatkan manusia adalah menghilangkan rasa takut dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan teralihkan kepada Dia. Kata ulama, syaitan masuk ke manusia banyak sekali pintunya, tapi yang paling mendasar sekali adalah dua, emosi dan takut. Makanya Nabi SAW dalam hadis Bukhari disebutkan, pernah ada sahabat lagi bertengkar sampai wajahnya merah. Lalu kata Nabi SAW, saya tahu kalimat yang kalau mereka ucapkan maka akan hilang emosi tersebut. Apa yang terjadi? Sahabat yang sedang mendengarkan sabda Nabi tadi berkata, ya Rasulullah, kalimat apakah itu? Kata Nabi SAW, kalau dia mengatakan, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Saya menjauhkan diri atas nama Allah yang maha mendengar dari syaitan yang terkutuk. Benar-benar emosi adalah dari syaitan. Dipancing untuk itu. Kecuali kata ulama, emosi yang muncul karena agama Allah dicoreng. Itu berbeda. Tapi kalau selain daripada itu, semuanya itu berasal daripada syaitan. Tapi ini tidak kita bahas, yang kita bahas adalah poin kedua yang penting. Adalah takut. Saya kasih contoh para pemirsa rahimani rahimakumullah. Kalau seandainya kita di Indonesia ini mengetahui ada sebuah rumah, di rumah itu ada orang yang bunuh diri. Gantung diri misalnya. Saya tanya Anda jawab jujur dalam hati Anda masing-masing, apakah ada di antara Anda yang mengikuti acara kita ini mau membeli rumah tersebut? Kalau umumnya di pengajian saya tanyakan, maka semua mengatakan tidak Ustadz. Saya tanya kenapa? Jawabannya takut. Baik, ini tolong contoh disimpan dulu, nanti akan kita kembali ke contoh ini. Contoh yang kedua, ada satu rumah, satu keluarga dibunuh oleh perampok. Ada perampok masuk, dibantai semua sekeluarga. Pertanyaannya sama, ada nggak Anda di Indonesia ini yang mau membeli rumah tersebut? Umumnya jawaban mengatakan tidak ada. Kenapa saya tanya jawabannya sama? Takut Ustaz. Apa yang membuat mereka takut? Karena mereka menganggap ada namanya ruh gentayangan. Perlu Anda saya tekankan sekarang dan Anda harus yakini poin itu, tidak ada permisa rahimakumullah ruh gentayangan dalam Islam. Tidak ada ceritanya dalam Islam kuburan terbuka pocongnya keluar. Tidak ada dalam Islam dari kloset kamar mandi tangannya keluar menarik orang. Seperti sering banyak diceritakan dalam sinetron atau film-film kita di Indonesia. Ini semua perusakan akidah. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Dalam Islam, ya, orang yang sudah meninggal dunia sudah selesai. Sudah putus hubungan dia dengan dunia. Dengarkan hadisnya. Hadis panjang, hadis Bukhari. Kata Nabi SAW pada saat sedang mengantar jenazah sahabatnya, beliau mengatakan setelah dikubur, kalau orang mukmin meninggal dunia, siapa orang mukmin yang meyakini Allah dan mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangannya. Kalau orang mukmin meninggal dunia, atau lebih ringkasnya dalam mukmin itu yang menyatukan antara rukun Islam sama rukun iman. Kalau dia masih mengamalkan rukun iman, rukun Islam, sholat, syahadat, dia zakat, puasa Ramadan, haji, tapi Allah ada nggak ya? Malaikat ada nggak catat amal ya? Masih belum ada rukun imannya yang 6, gitu kan? Maka ini masih muslim, belum mukmin. Tapi mukmin adalah orang yang sholat tahu ada Allah, dia sedang berhadapan. Tahu ada pahala yang dijanjikan oleh Allah. Tahu kalau dia berbuat maksiat akan dihukum pada hari kiamat. Itu namanya mukmin. Kata Nabi SAW, kalau orang mukmin meninggal dunia, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat rahmah, kasih sayang kiri kanannya, dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya akan mengatakan kepadanya, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang baik, hai jiwa yang mulia, kembalilah kepada pengampunan dan rahmat Tuhanmu. Maka kata Nabi SAW, ruhnya akan keluar lebih mudah daripada air yang keluar dari mulut kendi. Seketika keluar, lalu ditangkap oleh malaikat rahmat di kiri kanannya yang membawa kain kafan dari surga, kemudian membawanya ke langit, menembus 7 lapis langit. Setiap kali lewat langit-langit tersebut yang dihuni oleh malaikat itu berkata, siapa ini? Ruh siapa ini? Sungguh mulia ruh ini. Semoga Allah membuat ruh ini lewat di sisi kami. Kenapa malaikat berkata begitu?
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, karena roh itu mengeluarkan bau wangi yang lebih wangi dari bau kasturi. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Lalu apa yang terjadi? Terdengar suara dari langit mengatakan, Allah Azza wa Jalla berkata, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga dan kembalikan dia di dunia karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Diantarlah ruhnya bersamaan dengan jasadnya diantar oleh kerabatnya ke kuburan. Lalu 3 langkah mereka jalan, si jenazah ruh ini masih bisa mendengarkan suara telapak kaki pengantarnya. Setelah 3 langkah tidak lagi. Lalu datang Mungkar dan Nakir, malaikat lain yang akan menanyakan pertanyaan di kuburan, mendudukkan dia menanyakan siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Kalau dia orang mukmin, maka dia akan langsung jawab sendirinya, spontan. Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Quran. Sebagaimana kata Nabi SAW ayat Al-Quran yang menjelaskan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan tetapkan di lisan orang-orang yang beriman perkataan yang benar di dunia dan di akhirat. Kata-kata akhirat adalah di dalam kuburan. Adalah di dalam kuburan. Ya demikian pemirsa, rahimani rahimakumullah, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita akan lanjutkan di episode yang akan datang tentang lanjutan bahasan bekal dunia akhirat ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.